Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kami yang berjudul Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febri Dediansa dengan NIM 22086040 dan teman saya Febriani Putri, Rosyati, Kartika, dan Fahrul Rozi. Itulah nama kelompok-kelompok kami. A. Jalur jenjang jenis pendidikan. 1. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari 1. Pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga. 2. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kelompok yang didasarkan pada khususnya tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan ini meliputi 1. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan peluasan pengetahuan yang diperlakukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 3. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang disarankan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. 4. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerja dengan persyaratan keahlian khusus. Yang selanjutnya nomor 5, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal setara dengan program sarjana. Yang keenam, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama. Yang ketujuh, pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah. B. Standar pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan SNP terdiri dari 8 standar, yaitu 1. Standar kompetensi lulusan, 2. Standar isi, 3. Standar proses, 4. Standar penilaian pendidikan, 5. Standar tenaga kependidikan, 6. Standar sarana dan prasarana, 7. Standar pengelolaan, dan yang ke-8 standar pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika, NIM 22086223. Akan membacakan bagian C, dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Dasar. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi. Fungsi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
C. Dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Tujuannya berkembangnya potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Setelah saya Farul Rozi akan melanjutkan materi tentang dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian prinsipnya. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak mendiskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nomor 2, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, pendidikan sistem terbuka atau fleksibilitas, pilihan dan waktu menyelesaikan program dan lintas suatu jalur pendidikan. 4, pendidikan multi makna, proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian serta berbagai kecakapan hidup. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.